teman-teman. Kami dari kelompok 4 mata kuliah praktikum biologi sel dan molekuler yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Sundari, dan teman-teman saya. Saya Nurlela Bruginting. Saya Grace Felicia. Saya Sukina Rema. Saya Emilia Sabna Marcelina Gurubarus. Saya Kelas Pertanian. Saya Putri Diana. Pembelajaran yang sudah kami buat mengenai hasil PCR dan elektroforesis. Selamat menyaksikan. Praktikum. Adapun tujuan kami yang pertama yaitu untuk mengetahui komponen yang terdapat pada PCR atau polymerase chain reaction. 2. Untuk mengetahui teknik dasar PCR atau polymerase chain reaction. 3. Untuk mengetahui prinsip dan mekanisme PCR dalam amplifikasi DNA. Dan keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan keberhasilan PCR atau polymerase chain reaction. Adapun alat yang kami gunakan yaitu chamber electrophoresis, power supply, micropipette 10 mikrolit, hot plate, Erlenmeyer 250 ml, tim micropipette 10 mikrolit, timbangan analitik, aluminium foil, spatula, gelas ukur 100 ml, vortex, paraplane, thermocycle, tube PCR, dan UV luminator. Sedangkan bahannya yaitu ada gel agaros 1 gram, buffer TBE 1 kali sebanyak 100 ml, stain gel safe SYBR 5 mikrolit, PCR mix 10 mikrolit, primer reverse 1 mikrolit, primer forward 1 mikrolit, DNA sampel wearing copy 5 mikrolit, peting dye 2 mikrolit, aqua bides 8 mikrolit, DNA sampel daun sirih, DNA sampel daun nangka, dan juga ada DNA sampel daun mengkudu. Pertama yaitu tahap persiapan sampel PCR. Yang pertama, dimasukkan mikrotub yang berisi sampel ke dalam thermocycler untuk menjalankan proses PCR, lalu diatur suhu sesuai dengan tahapan PCR. Pada tahap predenaturasi menggunakan suhu 94 derajat Celcius yang berfungsi sebagai penyesuaian suhu awal sebelum denaturasi utama. Tahap kedua adalah tahap denaturasi. Tahap ini menggunakan suhu 94 derajat Celcius. Tahap ini merupakan tahap pemisahan rantai ganda DNA menjadi rantai tunggal. Tahap ketiga, tahap annealing. Tahap ini menggunakan suhu 40 derajat Celcius. Tahap ini merupakan tahap penempelan primer pada untai DNA target. Selanjutnya, tahap elongasi. Tahap elongasi menggunakan suhu sebesar 72 derajat Celcius yang berfungsi untuk mensintesis untai DNA baru oleh tahap polimerase. Tahap terakhir adalah tahap post-ekstensi menggunakan suhu 72 derajat Celcius. Fungsinya untuk memastikan semua fragmen DNA telah disintesis dengan sempurna. Setelah itu, apabila sudah diatur tahapan siklus PCR, maka proses PCR dapat dijalankan selama 2 jam dengan cara menekan tombol start pada mesin thermocycler. Selanjutnya, pembuatan gel agaros. Yang pertama, ditimbang gel agaros sebanyak 1 gram dengan menggunakan timbangan analitik yang sudah beralaskan aluminium foil. Kedua, dimasukkan gel agaros yang sudah ditimbang ke dalam Erlenmeyer. Ketiga, disiapkan buffer TBE 1 kali sebanyak 100 ml. Keempat, dimasukkan buffer TBE 1 kali ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi gel agaros. Kelima, ditutup Erlenmeyer dengan aluminium foil dan dipanaskan hingga mendidih menggunakan hot plate. Lalu dibiarkan hingga hangat dan ditambahkan stain gel safe SYBR sebanyak 5 mikroliter.
diaduk hingga tercampur dengan stain gel. Dimasukkan gel yang telah tercampur ke dalam cetakan elektroforesis dan diletakkan sisiran elektroforesis untuk membuat sumuran pada gel agaros. Dibiarkan hingga mendingin dan memadat pada cetakan tersebut. Setelah gel memadat, diangkat sisiran dan dimasukkan gel ke dalam mesin elektroforesis. Lalu ditambahkan buffer TBA hingga gel terendam seluruhnya. Selanjutnya, buatkan sampel. Lakukan mixing selama 3 kali dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Kemudian buka tutup chamber dan perlahan-lahan masukkan sampel ke dalam sumuran. Lakukan perlahan-lahan setelah sampel ke dalam sumuran, lalu diberikan arus bermuatan negatif. Sedangkan sisi yang tidak memiliki sumuran diberi arus bermuatan positif. Dengan harapan DNA yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah positif. Atur waktu dan volt pada power supply dengan 80 volt selama 1 jam. Kemudian biarkan DNA bergerak hingga waktu selesai. Amati pergerakan yang terlihat pada sumuran. Setelah selesai, matikan power supply lalu angkat gel agaros. Amati gel agaros menggunakan UV transluminator dan jangan lupa foto hasil dari UV transluminator tersebut. Dari hasil pengamatan praktikum PCR dan elektroforesis dapat dilihat bahwa panjang pita DNA setiap sampel PCR pada marker yaitu P1 PCR 1A 450 BP, P2 PCR 2A 450 BP, P3 PCR 3A 450 BP, P4 PCR 4A 450 BP, P5 PCR 5A 450 BP, P6 PCR 6A gagal, P7 PCR 1B 400 BP, P8 PCR 2B gagal, P9 PCR 3B 400 BP dan P10 PCR 4B 400 BP. Bentuk-bentuk produk pada PCR ELVO yaitu berbentuk pita atau band, sedangkan pada produk isolasi kit menunjukkan pola bentuk smear atau hapusan. Keberhasilan PCR dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kualitas dan kuantitas DNA template, primer, enzim DNA polimerase, konsentrasi komponen reaksi, siklus termal, kontaminasi, dan optimasi kondisi PCR. Rekan hasil praktikum yang kami lakukan pada panjang pita P1, P2, P3, P4, dan P5 kurang lebih sekitar 450 BP. Pada pita P6 dan P8 tidak terlihat panjang pitanya. Kemudian pada pita P7, P9, dan P10 kurang lebih sekitar 400 BP. Beberapa sampel menunjukkan pita yang lebih redup atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Hal ini seringkali disebabkan oleh rendahnya konsentrasi DNA atau kontaminasi selama proses isolasi. Visualisasi hasil PCR yang buruk seringkali berkaitan dengan konsentrasi DNA template yang tidak memadai atau kegagalan dalam proses amplifikasi. Berdasarkan hasil elektroforesis PCR, pita DNA tunggal yang jelas dengan ukuran sekitar 450 BP pada sampel wearing copy menunjukkan keberhasilan amplifikasi gen cytochrome oxidase subunit 1 atau COI. Gen COI merupakan salah satu gen yang umum digunakan dalam studi identifikasi spesies karena memiliki tingkat variasi yang cukup tinggi di antara spesies yang berbeda. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama yaitu DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, enzim DNA polimerase, dan komponen pendukung lain adalah senyawa buffer.
teknik dasar PCR melibatkan 3 tahap siklus temperatur yang berurutan, yaitu denaturasi template 94 derajat sampai 95 derajat Celcius, annealing atau penempelan pasangan primer pada untai ganda DNA target 50 sampai 60 derajat Celcius, dan pemanjangan 72 derajat Celcius. Polymerase chain reaction atau PCR adalah teknik untuk memperbanyak segmen DNA secara spesifik dan cepat. Prinsipnya adalah meniru replikasi DNA di luar sel menggunakan enzim Tak polimerase, primer, dan siklus suhu. Mekanismenya terdiri dari 3 tahap berulang, yaitu denaturasi untuk memisahkan untai DNA, annealing untuk menempelkan primer pada target DNA, dan elongasi untuk membentuk untai DNA baru. Faktor yang memengaruhi keberhasilan PCR yaitu ada 3 tahap siklus yang berlangsung secara berurutan, yaitu denaturasi template DNA pada suhu 94 sampai 95 derajat Celcius, annealing atau penempelan primer pada DNA target pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius, serta tahap pemanjangan elongasi pada suhu 72 derajat Celcius. Berikut daftar pustaka dan referensi yang kami gunakan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam kami dari kelompok 4.